Selamat pagi semua, selamat datang di video pembelajaran interaktif. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam dunia ekonomi dan investasi, yaitu pasar modal. Siapkan catatanmu dan mari kita mulai perjalanan seru ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep dasar pasar modal, termasuk definisi, fungsi, dan peranannya dalam perekonomian, setelah ditampilkannya video interaktif. Yang kedua, setelah ditampilkannya video interaktif, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis instrumen keuangan yang ada di pasar modal, seperti saham, obligasi, dan reksadana, serta memahami fungsinya dalam investasi. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham di pasar modal, seperti kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, dan sentimen pasar setelah menonton video interaktif. Kalian pasti pernah kan beli sesuatu di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian sudah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya dengan pasar modal. Di dalam pasar modal juga terjadi transaksi jual beli. Karena di sana terdapat pedagang, pembeli, dan transaksi jual beli. Pedagang di pasar modal disebut emiten, dan pembeli di pasar modal disebut investor. Pertama-tama, apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana, seperti perusahaan atau pemerintah, dengan pihak yang memiliki dana lebih, yaitu investor. Tujuan utama pasar modal adalah mengalokasikan dana-dana secara efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekarang, mari kita lihat fungsi utama dari pasar modal. Ada 3 fungsi utama dari pasar modal, yaitu yang pertama, penggalangan dana atau capital raising, yang kedua, sarana investasi, dan yang ketiga itu ada indikator ekonomi. Sekarang, saya akan menjelaskan satu-satu fungsi utama dari pasar modal. Yang pertama itu penggalangan dana atau capital raising. Pasar modal menyediakan sarana bagi perusahaan untuk mengakses sumber pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pertumbuhan atau ekspansi bisnis. Melalui penerbitan saham atau obligasi, perusahaan dapat mengumpulkan modal dari investor baik domestik maupun internasional. Modal yang terkumpul ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan infrastruktur, penelitian dan pengembangan, pengenalan produk baru, atau pembiayaan operasional. Yang kedua itu ada sarana investasi. Pasar modal menawarkan berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dan reksadana, yang dapat menjadi pilihan investasi bagi masyarakat. Investor individu maupun institusi dapat menanamkan modal mereka dengan harapan mendapatkan imbal hasil. Keuntungan dapat diperoleh melalui beberapa cara, seperti dividen dari saham, bunga dari obligasi, atau capital gain dari peningkatan harga aset. Dan yang terakhir, ada indikator ekonomi. Pasar modal sering dianggap sebagai barometer ekonomi suatu negara. Pergerakan harga saham di pasar modal mencerminkan ekspektasi investor terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Misalnya, ketika indeks harga saham meningkat, hal ini seringkali menandakan optimisme investor terhadap prospek ekonomi. Sedangkan penurunan indeks dapat mencerminkan kekhawatiran akan perlambatan ekonomi.
Nah, tadi kan sudah saya jelasin tentang fungsi dari pasar modal. Sekarang, kalian pasangkan fungsi berikut dengan penjelasan yang sesuai ya. Sekarang, kita lanjut ke jenis-jenis instrumen keuangan yang ada di pasar modal. Jenis-jenis instrumen keuangan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Dengan memiliki saham, kamu berhak mendapatkan dividen jika perusahaan tersebut mencatat keuntungan. Namun, saham memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan instrumen lain. Lebih singkatnya, saham adalah surat yang menandakan kepemilikanmu di perusahaan. Sebagai contoh, misalnya nih, saya punya saham sebesar 20% di perusahaan X. Berarti 20% dari perusahaan itu adalah milik saya. Dan 20% itu otomatis masuk ke kantong saya dan keuntungan itu disebut dividen. Dan jika dianalogikan seperti slice pizza, jika memiliki 20%, semacam memiliki satu slice pizza tersebut. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Dengan membeli obligasi, kamu meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dan akan menerima bunga secara berkala hingga waktu jatuh tempo. Obligasi biasanya dianggap lebih aman dibandingkan saham. Jadi, lebih singkatnya, obligasi adalah pinjaman yang nantinya dibayar ditambah dengan kupon bunga. Misalnya, pemerintah ingin membuat proyek jalan tol, tapi pemerintah kurang nih duitnya. Untuk buat proyek harus punya uang dong buat bahan bakunya, pekerjanya, itu semua harus dibayar. Makanya pemerintah butuh uang. Karena butuh uang, maka pemerintah menjual nih si obligasi. Obligasi ini macam-macam harganya. Nah, kita contohkan harganya 1 juta dengan bunga 10%. Misalnya, dalam 5 tahun, pemerintah akan mengembalikan semua uangnya. Selain itu, kita akan mendapat bunga sebesar 10% setiap tahunnya. Jadi, setiap tahunnya kita akan mendapat 100.000 dari 5 tahun, sama dengan 500.000. Dan setelah 5 tahun, kita akan mendapatkan 1 juta. Dan totalnya dari semua yaitu 1,5 juta. Dan kita sekarang untung 500.000. Yang terakhir, ada reksadana. Reksadana adalah kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi. Dana tersebut diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Reksadana cocok bagi mereka yang baru memulai investasi karena lebih terdiversifikasi. Jadi, reksadana lebih singkatnya ketika kamu mau investasi tapi nggak terlalu paham. Jadi, kamu tidak perlu investasi langsung. Jadi, danamu akan disalurkan ke manajer investasi bersama dengan ribuan orang lainnya. Sampai danamu membesar, lalu nanti manajer investasi akan invest ke saham menggunakan dana yang diberikan. Nanti return dari investasi sahamnya akan dibagi-bagi sesuai porsinya termasuk dividennya. Nah, sekarang kita coba simulasi. Bayangkan kamu memiliki 1 juta rupiah. Mana yang akan kamu pilih? Membeli saham dengan potensi keuntungan yang tinggi tetapi risiko besar, atau obligasi yang lebih stabil dengan imbalan hasil lebih kecil? Pilihlah sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasimu. Untuk materi yang terakhir, kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham.
Ada tiga faktor yang mempengaruhi pergerakannya. Yang pertama itu ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi suatu negara memiliki dampak langsung pada harga saham di pasar modal. Ketika ekonomi tumbuh dengan baik, biasanya perusahaan-perusahaan akan menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini tercermin dari peningkatan produksi, penjualan, dan laba. Situasi tersebut menarik minat investor untuk membeli saham perusahaan, sehingga mendorong kenaikan harga saham. Sebaliknya, ketika ekonomi melemah, seperti saat terjadinya resesi, inflasi tinggi, atau ketidakstabilan ekonomi akibat krisis global, perusahaan cenderung menghadapi penurunan pendapatan dan profitabilitas. Hal ini membuat harga saham turun karena investor kehilangan kepercayaan. Yang kedua, ada kinerja perusahaan. Kinerja ini dinilai dari laporan keuangan yang mencakup pendapatan, laba bersih, dan rasio utang terhadap ekuitas. Perusahaan dengan pendapatan dan laba yang konsisten cenderung memiliki harga saham yang stabil atau meningkat. Sebaliknya, jika laporan keuangan menunjukkan kerugian besar atau rasio utang yang terlalu tinggi, investor cenderung menghindari saham tersebut, yang dapat menyebabkan penurunan harga saham. Dan yang terakhir, ada sentimen pasar. Sentimen pasar adalah reaksi atau perasaan investor terhadap informasi atau berita tertentu yang mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli atau menjual saham. Sentimen ini bisa bersifat negatif dan bisa juga positif. Sentimen yang bersifat positif seperti optimisme karena peluncuran produk baru atau laporan keuangan yang baik, sehingga harga saham naik. Sebaliknya, sentimen negatif seperti kabar kebangkrutan atau konflik global dapat membuat investor panik dan menjual saham yang menyebabkan harga turun. Sentimen pasar sering dipengaruhi oleh emosi dan ekspektasi, bukan hanya data atau analisis rasional. Nah, di sini ada contoh kasus. Misalnya, perusahaan X baru saja mengumumkan kenaikan laba sebesar 50% dibandingkan dengan tahun lalu. Investor yang optimis akan segera membeli saham, mendorong harga saham perusahaan tersebut naik. Nah, sekarang jika kalian diminta untuk memprediksi reaksi harga saham jika perusahaan A kehilangan kontrak besar, bagaimana nih dengan harga sahamnya? Untuk merangkum, berikut yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, konsep dasar pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan dana dengan investor yang ingin menanamkan modal. Yang kedua, jenis-jenis instrumen keuangan. Saham, obligasi, dan reksadana adalah tiga instrumen keuangan utama yang digunakan di pasar modal. Dan yang terakhir, faktor penggerak harga saham. Kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, dan sentimen pasar memainkan peran besar dalam menentukan harga saham. Nah, di sini ada pertanyaan akhir untuk diskusi. Ini dikerjakan untuk minggu depan. Yang pertama, apa saja fungsi pasar modal dalam perekonomian? Sebutkan perbedaan antara saham, obligasi, dan reksadana. Yang ketiga, bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi harga saham? Terima kasih sudah belajar bersama saya. Jangan lupa pahami risiko sebelum berinvestasi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.